كلما تراكم سحاب وأمطر وكلما نمر نبات وأزهر وكلما أطعم خانئ المؤتر. الحمد لله الذي فضل عشر ذي الحجة بتضعيف أجور العبادات، فمن كان خرج من بيته إلى شراء الأضحية كان له بكل خطوة عشر حسنات ومحي عنه عشر السيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الموعد المخلوقات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد سيد الخلائق والبصر وعلى آله وصحبه وما اختلفت الأيام والساعات. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha 1444 Hijriah, Pondok Modern Darul Naim Yapia Indonesia, yang mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di kesempatan pagi yang penuh barakah ini, di tanggal 10 Zulhijjah 1444 Hijriah ini, kita sama-sama bisa berkumpul di lapangan Pondok Modern Darul Naim Yapia dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan duduk kita di lapangan ini akan dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat bersamaan tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, paduka kita, Imamul Anbiya wal Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa risalah Islamiyah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalani prosesi kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Jamaah sidang Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bisa menyelenggarakan salat Idul Adha 2 rakaat tadi dengan penuh riang, dengan penuh bahagia, bahwa sesuai dengan namanya Idul Adha atau juga disebut juga dengan Idul Kurban. Maka pada hari ini, pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari berikutnya, tanggal 11, 12, 13, yang kita sebut dengan Ayyamut Tasyrik atau hari-hari tasyrik, maka pada kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita dekatkan diri kita, kita dekatkan batin kita, badan kita, hidup kita, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menjembelih hewan-hewan kurban dan membagikannya sebagai amal soleh kepada yang membutuhkan. Selain itu, pada hari ini, bahwa penyembelihan hewan kurban merupakan sebuah wujud dari rasa syukur kita kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya dalam surah Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak, nikmat yang melimpah, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai bentuk dari ibadah dan juga kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah mereka yang mampu beribadah kurban, sebab ini adalah anugerah yang istimewa, di mana kebaikan ini kelak menjadi saksi kita dalam pertanggungjawaban kita di hari yaumil akhirah nantinya. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ma 'amila ibnu Adam yawm an-nahri 'amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yawm al-qiyamah bi quruniha wa azlaziha wa sy'ariha
wa inna ad-dama la kayu minallahi azza wa jalla bimakan qabla ay yaqa'a al-ardi fatibu biha nafsa. Dari Sayyidina Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah pada hari nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah dari hewan-hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan membawa tanduk kuku rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ridhonya. Sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi, maka bersihkanlah jiwa kita dengan berkurban. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban merupakan sebuah peristiwa monumental yang selain memiliki nilai sejarah juga mengandung nilai ibadah dan hikmah. Hikmah seorang rasul yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam sebagai wujud ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam hal ini selain memiliki nilai ibadah, ibadah kurban juga dilaksanakan setiap bulan Zulhijjah. Ini memiliki dimensi sosial, yaitu semua bergotong royong membantu prosesi penyembelihan hewan sekaligus mendistribusikannya. Selain itu, mereka juga mampu juga melaksanakan ibadah ini sebagai bentuk kepedulian juga terhadap sesama manusia. Oleh sebab itu, jamaah sekalian berbahagia, sebagai bentuk dari ajaran agama kita, agama dinul Islam, bahwa ibadah kurban, ibadah ini memiliki beberapa nilai-nilai pendidikan yang bisa kita petik dari peristiwa yang dijalani oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya, putranya, kesayangannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Adapun yang bisa kita petik diantaranya yang pertama adalah menjalani perilaku sabar. Jamaah sekalian berbahagia, Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berpuluhan tahun, bahkan di usia beliau 100 tahun, beliau belum dikaruniai seorang anak. Maka disinilah bentuk kesabaran Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau menanti kehadiran sosok anak, sosok pelanjut generasinya yang puluhan tahun tidak ada, kosong. Ya. Dan pada di usia 100 tahun, alhamdulillah Allah mengizinkan, Allah menganugerahi seorang anak yang dilahirkan dari rahim Sayyidina Siti Hajar radhiyallahu anha, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika itu ya belum menakdirkan, ya di awal-awal pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Siti Sarah belum mendapatkan anak. Namun ketika 100 tahun di usianya, Nabi kita Nabi Ibrahim mendapatkan seorang putra yang disayangi, yang ditunggu-tunggui, yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan putra kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang bergelar Khalilullah, namun Allah ternyata menunda memberikan putra kepadanya, dan beliau menjalani dengan penuh kesabaran. Inilah diantara akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu menjalani ketentuan Allah dengan penuh kesabaran. Oleh karena itu, sebagai manusia seringkali kita terburu-buru berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menimpa kita, atas apa yang ujian-ujian yang melanda kita, padahal kita belum tahu apa di balik hikmah tersebut, apa di balik kejutan tersebut, atas apa yang digariskan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, sebagai makhluknya, sebagai hamba Allah, kita harus selalu senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebagaimana hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengikuti prasangka hambanya. Kalau Allah taala fi hadis qudsi, ana inda zonni abdi bi, bahwasanya Allah bersama dengan prasangka hamba-hambanya. Sebagaimana ulama menjelaskan juga makna dari hadis tersebut, yaitu Allah
akan menganugerahkan ampunan jika hamba Allah Ta'ala meminta ampunan. Allah akan menerima taubat jika hamba-hamba Allah juga bertaubat. Dan Allah akan mengabulkan segala doa-doa yang diminta. Seraya kita semuanya mengajukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mencukupkan, akan mengabulkan doa-doa kita. Dalam konteks kita sebagai santriwati Pondok Modern Darun Naim, ya, maka pelajaran kesabaran ini harus ditanamkan dalam diri kita. Baik itu para santri maupun para asatizah, bahwa ini adalah sebuah perjuangan, bahwa mondok di pesantren, di Pondok Modern Darun Naim Yapia ini merupakan sebuah perjalanan, sebuah prosesi kesabaran yang harus ditanamkan dalam hidup kita. Bahwa hidup merupakan sebuah tantangan, sebuah perjalanan untuk melatih kita bersabar. Di pondok dilatih kita untuk bersabar, sehingga mudah-mudahan kesabaran yang selama ini kita jalani, kita dapatkan dalam pendidikan dalam pondok modern ini, menjadi bekal kita nanti menjadi seorang yang sukses, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan ditanami rasa bibit-bibit kesabaran di dalam diri kita masing-masing. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nilai pendidikan yang kita dapatkan dari ibadah kurban ini yang kedua adalah bahwa kita dilatih untuk selalu bertawakal. Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu kehadiran sosok anak putranya yang dinanti-nanti, ya, puluhan tahun tadi, ya, dan akhirnya lahirlah seorang putra, yaitu Nabi Ismail alaihissalam setelah puluhan tahun, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mimpinya untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Hal itu sudah digariskan dalam surah As-Saffat ayat 102. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa ini dengan ungkapan yang bijak, tuturan seorang ayah kepada anaknya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, ini ara fil manam anni azbahuk. Yang artinya, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ketika menyampaikan kabar ini, Nabi Ibrahim alaihissalam juga menunggu reaksi dari putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, dengan menanyakan pendapat dari anaknya. Fanzur madza tara, kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ayat ini telah mengajarkan kepada kita, apabila dalam menentukan keputusan yang penting maupun urgen, yang berkaitan dengan buah hati kita, kita juga memberikan peluang kepadanya untuk berpendapat. Ketika sang ayah memberikan pertanyaan tersebut, maka Nabi Ismail alaihissalam menjawab dengan penuh kepastian. Qala, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dialog antara ayah dengan sang anak ini telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat. Dalam metode pendidikan, pola semacam ini disebut dengan metode hiwari alias dialog. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak langsung menyuruh Nabi Ismail alaihissalam menuruti keinginannya agar mau disembelih, melainkan menanyakannya kepada terlebih dahulu, meminta pendapatnya, menguji respon dan reaksinya. Hal ini sesuai dengan fitrah psikologis bahwa remaja bisa dimintai pendapat melalui cara dialog untuk mengembangkan nalarnya. Dan Ismail alaihissalam menjawab dengan pasti dan percaya diri serta berharap dirinya menjadi bagian orang-orang yang bersabar, minas sabirin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks Pondok Modern Darun Naim Yapia ini, kita pun juga harus menerapkan diri kita ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa selain sabar kita juga tawakal. Kita juga berusaha, berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai
menggapai impian-impian kita untuk menjadi manusia yang sukses, manusia yang insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin ketiga yang kita dapat di dalam peristiwa ibadah kurban ini adalah pendidikan ketauhidan, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam kompak menjalani perintah-perintah Allah. Keduanya berserah diri dan bertawakal menjalani perintah Sang Pencipta, meskipun ketika hendak disembelih, Allah menggantinya dengan hewan sembelihan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa seekor kibas. Pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah pentingnya menanamkan ketauhidan kepada keluarga kita. Seorang ayah memiliki karakter kuat dan ketauhidan yang kokoh akan bisa mendidik anaknya dengan baik dalam hal kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentaati perintahnya serta menjauhi larangannya. Jika dirinya terlebih dahulu memberikan contoh yang konkret, Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan contoh dan Nabi Ismail alaihissalam pun tidak ragu melaksanakan permintaan dari ayahnya. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim alaihissalam memberi contoh bagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus didahulukan daripada kecintaannya terhadap anaknya. Sebagai seorang yang beriman, beliau menjalani ujian ini dengan baik. Tidak ada gugatan kepadanya. Mengapa harus menyembelih putranya yang telah dinantikannya? Bagaimana bisa Allah memerintahkan hal ini? Dan berbagai pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dilakukan oleh beliau adalah menjalankannya berserah diri kepada Allah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab beliau sadar sebagai hanifan muslimah, alias seorang yang bersadar diri tunduk kepadanya dan menjalani ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sebagai seorang anak, Nabi Ismail alaihissalam mematuhi perintah dari ayahnya sebagai wujud bakti seorang anak dan sebagai ungkapan ketaatan seorang hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah di antara hikmah-hikmah peristiwa kurban yang dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari peristiwa ini. Dan dalam konteks Pondok Pesantren Darun Naim Yapia ini, dari sisi ketauhidan, kita sama-sama kita jalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah, dan juga kepada para ulama dan juga kepada pimpinan Pondok Pesantren Darun Naim Yapia sebagai bentuk dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga para santri, para asatizah bisa menjalani berbagai rutinitas aktivitas karena semuanya dilandasi oleh landasan tauhid, yaitu lillahi ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahi hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrullah ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma al-khulafir rasidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabah wa tabi'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil syarka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man saraddin wakhdhul man khadhal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa'ali kalimati ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahu akbar wal ajal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.